Puji Tuhan. Kembali pada hari ini kita masuk dalam pemahaman Alkitab. Kita sudah masuk di dalam Imamat pasal 7. Imamat pasal 7 kita akan baca dalam Imamat pasal 7 ayat 1 sampai 6. Haleluya. Maka inilah syarat korban karena salah. Ya, itulah kesucian, segala kesucian adanya. Pada tempat penyembelihan korban bakaran itu hendaknya disembelikannya korban karena salah pun. Dan darahnya hendak dipercikan keliling kepada mezbah. Maka daripadanya hendaklah dipersembahkan segala lemaknya dan ekornya dan lemak yang menudung isi perutnya. Dan kedua buah punggungnya dan lemak yang ada padanya, yang ada pada lambung itu, dan jala-jala yang di atas hampedas hendaklah diambilnya serta dengan buah punggung itu. Maka sekalian itulah akan dibakar oleh imam di atas mezbah akan korban yang dimakan api bagi Tuhan. Ya, itulah korban karena salah. Karena orang laki-laki di antara segala imam boleh makan dia, maka pada tempat yang suci hendaklah ia itu dimatikan. Bahwa inilah kesucian, segala kesucian adanya. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Imamat pasal 7 ayat 1 dan 6 bicara kembali tentang syarat korban karena salah. Di situ dikatakan tempat penyembelihan, ya, itu sama dengan korban bakaran. Saudara-saudariku, ini menceritakan tentang sengsara. Lebih-lebih orang yang mau membereskan dosanya harus bersedia menyiksa dagingnya supaya dapat mengaku, merendahkan diri, dan kembali hidup dalam kesucian Tuhan. Ingat Daud dan Zakheus dan sebagainya. Saudara-saudariku, ini sengsara sebab dosa. 1 Petrus 2 ayat ke-20 serta 1 Petrus 4 ayat ke-15. Kalau salah dan merasa sakit, sengsara, direndahkan dan sebagainya, janganlah bersungut-sungut. Itu membuat keadaan kita makin celaka. Tetapi seperti penjahat yang disalib dengan Tuhan, lebih baik mengaku, minta ampun dan membereskan. Dalam Lukas 23 ayat ke-40 sampai ayat ke-42. Jangan merusakkan jalan sendiri. Sekalipun sudah salah atau berdosa, tetapi perbaiki dan kembali. 2 Samuel 24 ayat ke-14. Saudara-saudariku, orang yang bersalah dan tidak mau bertobat, malah menutup-nutupi, itu merusakkan dirinya sendiri. Kata Hosea 9 ayat 9. Sombong, keras kepala, tidak mau bertobat, itu merusak jalan atau hidupnya sendiri. Mengaku, bertobat, kembali kepada Allah, itu memperbaiki kerusakan supaya jangan mati rohani. Saudaraku, daging harus dikorbankan. Merusak diri dan akhirnya kerusakan yang tidak dapat terbaiki adalah jalan dan nasibnya antikris. Dalam Daniel 9 ayat ke-27. Orang beriman yang berdosa jangan merusakkan jalan atau hidupnya terus. Berhenti. Buatlah korban karena salah dan perbaiki. Bangunkan kembali hidup iman ini. Saudara-saudariku, di dalam pembacaan kita tadi ayat 1 sampai 6 dalam Imamat pasal 7 ada kata lemak-lemak semua dibakar, membuat bau yang paling harum. Ini cerita tentang kasih yang dapat memberi bau yang paling harum. Korban yang baik itu dari hati yang kasih. Kasih akan Kristus,
kasih karena kebenaran. Petrus cinta akan Tuhan dalam Yahya 21 ayat ke-15 dan seterusnya. Tetapi ia pernah berdosa. Ia menyangkal Tuhan dengan sumpah. Sebetulnya ia cinta Tuhan, tetapi ia lemah dan berdosa. Petrus berdosa, tidak terus merusakkan hidupnya seperti Yudas. Ia bertobat sungguh-sungguh. Ia tidak lagi berbuat hal itu. Seorang yang cinta kebenaran, waktu jatuh karena lemah, tidak sukar kembali sebab ada kasih. Kasih akan kebenaran membuat Daud segera kembali kepada Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh. Sampai di sini pemahaman Alkitab kita. Kita akan berjumpa pada esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.